Untuk menjawab soal nomor 20 pada halaman 42 LKS, ini cara penyelesaian. Kita akan ketahui dulu ya, diketahuinya dulu itu ada F1 sama dengan 20 Newton. F1 nya 20 Newton, A1 nya 30 cm, A2 nya diketahuinya itu 900 cm. Nah, yang ditanyanya itu F2. Nah, mari kita selesaikan. Masuk ke hukum Pascal. Nah, coba kita masuk ke hukum Pascal ya. Nah, hukum Pascal itu ada F2 sama dengan F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Jadi F2 sama dengan A2 dikali F1 sama dengan A1. F2 sama dengan F1 dikali A2 per A1. Masukin F1 nya. Di sini F1 nya itu 20 Newton. Masukin F1 nya 20 N, A2 nya 900 dibagi A1 nya itu 30 cm. Nah, coret. Jadi 900 dibagi 30 itu kan 30. Nah, 30 dikali 20 jadi 600 Newton. Selesai. Ini soal fluidodinamis. Jadi di soalnya itu air mengalir dari kiri ke kanan dalam sebuah pipa mendatar terdiri dari 3 buah ukuran pipa. Nah, urutkan kelajuan air dalam pipa dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi di sini kita akan mengurutkan kelajuan air dari pipa yang terkecil sampai yang terbesar. Di dalam rumus ini ada delta H sama dengan F per L per D V pangkat 2 per 2G. Jadi delta H-nya itu adalah penurunan tekanan. Nah, L itu panjang pipa, D-nya itu diameter, V pangkat 2 ini kecepatan air, 2G-nya itu kecepatan gravitasi. Di dalam contoh ini fluidodinamis kan, itu suruh ngurutin kelajuannya ya, dari dalam pipa yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, bahwa kalau pipa yang terbesar, maka hambatannya atau kelajuannya itu semakin kecil. Nah, jadi pipa yang terbesar itu akan kehilangan tekanannya dan dia akan semakin kecil alirannya. Nah, sebaliknya juga, kalau pipa bisa makin kecil, maka tekanan atau kelajuannya itu semakin besar. Nah, seperti di sini rumusnya, fokus ke rumus ini. Nah, diameter, kalau dia diameternya kecil, maka hasilnya akan besar. Kalau dia diameternya besar, maka hasilnya akan kecil. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa urutkan V1 seperti yang dibilang, bahwa kalau pipanya lebih besar itu, maka hambatan atau kelajuannya itu semakin kecil. Dia akan kehilangan tekanannya dan dia akan semakin kecil. Nah, yang kedua kan ada V3. Nah, kenapa milih V3? Karena dia itu kan pipanya agak besar dikit ya daripada yang ini.
Dan dia juga akan mempunyai tekanan. Karena pipanya besar, maka dia akan mempunyai tekanan yang lebih kecil. Nah, yang terakhir V2. Jadi semakin kecil pipa, maka hasilnya itu akan semakin besar. Artinya itu kalau dibilang jadi semakin kecil pipa, maka hambatan atau kemajuannya itu dia akan semakin besar. Si pipa yang lebih kecil ini. Jadi kita bisa urutkan bahwa yang kelajuannya dari pipa yang terkecil sampai terbesar itu mulai dari V1, V3, dan V2. Ini urutan dari pipa yang terkecil sampai yang terbesar. V1, V3, V2.